mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada satu dari Rebecca. Mungkin Ibu Rebecca boleh menyalakan kamera jika berkenan dan bisa menanyakan langsung terkait pertanyaan yang sudah ditulis di chat. Apakah Ibu Rebecca available? Ya, halo. Ya, halo. Ya, dengar ya. Halo, Dok. Ya, dengan Ibu Rebecca. Ya, saya Ya. mau bertanya, Dok. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama, apakah depresi itu sebenarnya bisa pulih? Dan kalau pulih, tanda-tanda pulihnya tuh apa? Terus yang kedua, kalau misalnya seorang itu sekarang udah terdiagnosa sebagai depresi berat, itu bisa nggak dia berubah derajatnya jadi ringan atau sedang, jadi diagnosanya itu? Atau kalau udah depresi berat, ya berarti diagnosanya akan dibawa terus sebagai depresi berat. Kemudian yang ketiga, apakah depresi berat harus diiringi waham atau halusinasi? Itu aja sih, Dok. Halo? Bu Rebecca, jadi mungkin pertanyaannya itu tadi ya, Dok, ya, sambil menyambung juga ada beberapa pertanyaan terkait kalau misalnya memang sudah diterapi, kapan kira-kira atau sampai kapan sih sudah kita pulih, harus terapi itu? seperti Betul. apa? Iya. Monitornya seperti apa? Dan apakah memang kita harus selalu tidak bisa putus obat? Silakan, Dokter Endah. Oke. Depresi berat sudah pulih adanya perubahan. Tadi kalau yang berat itu hilang minat, hilang semangat, gak ada energi, mudah lelah, atau nangis terus. Sudah ada perubahan, dia ada mau berkomunikasi, mau makan, mau ngobrol, terus merawat diri, mandi, bangunnya seger. Ini tanda-tanda perbaikan dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan sudah berkurang. Nah, kalau depresi berat memang harus membutuhkan obat-obatan. Ingat sih, depresi itu merupakan penyakit juga, sama penyakit diabetes juga, sama dengan penyakit jantung dan lainnya, butuh obat-obatan. Namun, ingat depresi ini pengobatan dievaluasi 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau sudah membaik, memang tidak harus minum obat-obatan, dilakukan psikoterapi atau CBT dan lainnya. Nah, apakah kalau sudah diagnosisnya berat, tetap berat? Tidak. Diagnosis penyakit berat bisa berubah menjadi ringan atau sedang, bahkan sudah membaik. Apakah bisa pulih? Kriteria pulih itu seperti apa? Saya umpamakan dari beberapa webinar sebelumnya, kalau kita mengalami sakit yang minimal saja, yang ringan saja, penyakit flu, pulih bisa, pulih, minum obat, flu, istirahat, pulih. Tapi apakah sampai akhir hayat kita nggak flu lagi? Nggak mungkin, pasti kambuh. Itu yang ringan saja, hanya flu. Kita bisa kambuh lagi. Kenapa kita kambuh? Karena kurang istirahat, kehujanan, atau ada teman yang flu, menularkan flu-nya. Begitu juga depresi, yang berat bisa menjadi ringan, bahkan sembuh total bisa, pulih seperti orang normal, iya. Tapi juga bisa mengalami kekambuhan ketika stresor-stresor lingkungan tadi yang saya sebutkan, internal, eksternal. Apakah stres pekerjaan, masalah dengan family, finansial, atau lain-lainnya. Itu bisa merupakan trigger mengakibatkan depresinya kambuh kembali. Nah, diagnosis harus ada. Apa yang terakhir? Yang terakhir ada pertanyaan, Dok, apakah depresi berat itu bisa ada gejala lainnya seperti halusinasi atau waham? Tidak semua depresi berat mengalami waham dan atau halusinasi. Jadi depresi berat bisa murni hanya gangguan moodnya saja. Waham halusinasi hanya tamu saja ketika parah banget. Nah, bisa beberapa pasien mengalami waham atau halusinasi, tapi ada beberapa pasien hanya gangguan mood saja. Jadi tidak semua depresi berat mengalami waham halusinasi. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kembali lagi adalah
bahwa depresi ini sebenarnya bisa pulih ya dok ya, jadi tidak perlu khawatir asal diobati dan berkoordinasi dengan tenaga profesionalnya, dan juga artinya menjaga lingkungan kita sendiri supaya kita tidak terpapar dengan faktor-faktor resiko yang bisa membuat kita kambuh, begitu ya mungkin ya dok ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Rebecca ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh disampaikan oleh Ibu Beatrix. Apakah Ibu Beatrix ada di sini? Iya, ada. Ya, Bu Beatrix. Ya, silakan Bu Beatrix. Saya lihat pertanyaannya ini juga cukup relevan ya, dan kita juga melihat ke arah bagaimana jangka panjangnya. Mungkin seperti itu ya, Bu Beatrix. Silakan Bu. Kalau mau open kamera, silakan Bu. Off kamera aja nggak apa-apa ya. Oh, silakan. Jadi, ya, jadi dok, kalau misalkan memang sudah dinyatakan depresi berat, yaitu bipolar, yang diharuskan untuk meminum obat seumur hidup, pada saat pasien bipolar itu lansia, apakah neurotransmitternya mengecil karena faktor lansia atau bagaimana ya dok? Oke. Jadi mungkin pertanyaannya nanti kalau tuanya nanti bagaimana gitu ya? Iya, iya istilahnya begitu. Kalau misalkan nanti lebih beresiko atau kita tetap harus ada precaution yang dibutuhkan, mungkin seperti itu dok. Silakan Dokter Endah. Oke. Beberapa depresi yang bersamaan dengan manik yang kita sebut bipolar memang membutuhkan pengobatan jangka panjang karena dia ada 2 episode, manik dan depresi. Tapi hampir semua obat-obat psikiatri sebenarnya bisa diturunkan secara perlahan dengan menambah treatment psikoterapi CBT. Memang kalau pasien-pasien yang mempunyai gangguan kepribadian atau ciri kepribadian lainnya, misalkan ada cemas, menghindar, perfeksionis, dependen, atau klaster B, tadi histrionik narsisistik, BPD, ini memang kasusnya agak lama daripada yang murni gangguan bipolar atau depresi. Jadi gangguan mental ditambah gangguan kepribadian atau ciri kepribadian membuat pengobatan jangka panjang. Biasanya kita sertakan terapi untuk merubah kepribadiannya atau membuat kepribadiannya lebih mature sehingga dia bisa beradaptasi dengan baik. Beberapa kasus pasien sebenarnya sudah bagus, bisa diturunkan dosis, tapi dia sendiri rasa nggak pede kalau diturunkan. Dokter jangan diturunkan, nanti saya malah kacau, nanti saya malah cemas. Atau dari pihak keluarganya, dokter obatnya jangan diturunkan, nanti saya cemas, nanti anak saya malah nggak bisa belajar, anak saya nanti nggak bisa kerja. Jadi kecemasan atau kepribadian lainnya, ini ciri kepribadian lainnya dapat memperpanjang pengobatan. Jadi sebenarnya tidak harus seumur hidup, harus dilatih. Ada beberapa kasus saya menurunkan dosis obat, tidak konfirmasi lagi ke pasien yang demikian, saya diam-diam menurunkan secara perlahan dan bertahap. Dan nanti pada saatnya sudah kecil, bisa kita latih dengan drug holiday. Sampai lansia tidak, beberapa pasien tidak sampai lansia pengobatan jika dilatih dengan beriringan dengan psikoterapi atau terapi lain-lainnya, RABT, CBT, dan lain-lainnya. Kalau lansia ini apakah menurunkan dosis obat atau menurunkan neurotransmitter? Tergantung. Apakah ada faktor penyakit fisik lainnya? Tadi penyakit fisik lainnya itu malah memperberat depresi. Seperti diabetes, penyakit jantung, post-stroke, Alzheimer. Ini memperberat depresi dan pengobatannya ya memang seumur hidup. Makanya sebelum lansia segera mencari pengalihan aktivitas sehingga depresinya bisa berkurang gitu. Iya.
Terima kasih Dokter Enda. Jadi artinya sebenarnya mungkin neurotransmitter ini tergantung jenis penyakitnya kali ya Dok ya, karena mungkin Diagnosisnya apakah mental betul. illness saja atau ditambah dengan kepribadian? Ya, oke. Artinya mungkin yang kita bisa lakukan adalah bagaimana supaya kita tetap bisa melakukan latihan-latihan ya dok ya, atau tadi Betul. terapi-terapi mental kita supaya tidak, kalaupun misalnya punya kecenderungan yang mempengaruhi neurotransmitter itu bisa kita latih agar kita tidak langsung drop begitu saja gitu ya dok ya. Betul. Ya, semoga menjawab pertanyaan Bu Beatrix ya. Oke. Iya, menjawab. Terima kasih ya, Dok. Oke, terima Sama-sama. kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini mungkin saya coba gabung, ada pertanyaan dari Bu Amalia dan juga Bu Elizabeth. Di sini mungkin spesifiknya lebih ke arah kecemasan dan stres yang bisa relate dengan insomnia yang nantinya bisa mengarah ke depresi dok. Nah, artinya nih gimana sih dok kita bisa mengatur pola ini gitu supaya kita tidak jatuh sampai ke depresi dan juga kita bisa mengatur kecemasan yang istilahnya mungkin masih bisa kita anggap normal atau stres yang kita masih bisa anggap normal. Karena mungkin tidak mungkin ya dok, sepertinya kalau kita nggak cemas atau nggak stres itu kan Betul. natural ya dok ya. Oke, Betul. silakan dokter Enda. Ya, kecemasan itu hal yang biasa. Kayak saya tadi komputernya berantakan, cemas juga. Sertanya udah itu. Memang saya agak sibuk banget kerja tuh sampai malam. Jadi koordinasinya kurang. Jadi ya itu cemas, tapi sesaat gitu. Kalau cemasnya berkepanjangan, saya nggak bisa presentasi. Nah itu. Nah bagaimana kita tidak kecemasan tidak menambah kita jadi stres dan menjadikan kita depresi? Kalau depresi kan tadi saya nggak bisa fokus, nggak bisa berkomunikasi affectionnya. Nah caranya adalah Bu Amalia dan Elizabeth adanya tingkatan acceptance dan pengalihan. Kalau belum, jadi kalau depresi atau stres lah, cemas, depresi apapun, fight or flight. Jadi hadapi atau Anda alihkan dengan kegiatan lain, aktivitas lain, komunikasi dan lain sebagainya. Hadapi fight dengan cara memahami, oh iya ya, tadi saya salah, tadi harusnya saya coba dulu. Misalkan ini contoh aja ya, komputernya saya coba dulu yang baru saya ada pelatihan lah setengah jam sebelumnya, baru saya gunakan, sehingga tidak menambah cemasnya saya. Kalau saya cemas terus saya malu ke sobat etik, jadi saya nggak fokus, jadi depresi lah nantinya. Nah, peningkatan acceptance dan memahami, oh ya, ini bukan satu masalah yang besar. Ambil positifnya. Dari situ kita hati-hati belajar. Pelajarannya apa? Belajar mempersiapkan sebelumnya kalau hal-hal yang baru. Atau kalau ada masalah misalkan di keluarga konflik. Oh iya, saya memahami bahwa setiap orang berbeda di rumah ini. Dia keinginannya gitu, saya keinginannya gini. Ya udah, itu kan urusan dia, keinginan dia. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan, ya sudah, itu saya nggak usah pikirkan urusan. Misalkan pasangan ibu maunya nanti beli meja yang warna merah. Ibu stres, kok aja warna merah, malu kalau ada tamu saya. Ya sudah, kalau emang itu tidak bisa kita ubah, kita acceptance. Oke lah, mejanya merah, tapi setidaknya saya punya taplak. Nanti saya tutupin taplak yang coklat sehingga warnanya merah kecoklat-coklatan, misalkan gitu. Jadi bisa disiasati kalau pikiran kita jernih. Kalau kita udah cemas, kita nggak bisa mensiasati. Jadi acceptance dulu, menerima dulu. Ya udah, menerima. Ketika menerima pikiran jernih, kita cari jalan keluarnya. Kalau kita tidak bisa acceptance, ya udah kita ngomong, fight ke suami. Bu ya pikir ya, emang taman kanak-kanak Pak, mejanya kok merah sih? Nanti Bapak nggak malu? Apa Bapak masa kecilnya nggak masuk TK? Jadi buat joke, diungkapkan secara joke. Kalau orang yang lawannya kita bisa ajak jokes. Kalau nggak bisa ya udah, jangan menambah depresi Anda, close. Terus maksudnya ya udah, itu tidak bisa dirubah, ya sudah kita menerima dan kita siasati.
Ya. Nah, buatlah pelajaran dari kondisi tersebut. Ya, terima kasih Dokter Enda. Kalau misalnya hal ini sampai mengganggu ke arah insomnia, Dok, yang mungkin agak sulit ya, Dok ya. Kalau insomnia ini kan kadang mungkin kita tidak selalu bisa manage ya, Dok ya. Karena pengen banget tidur tapi nggak bisa tidur. Nah, ini yang mungkin tidak melulu hanya karena depresi ya, Dok ya, atau kecemasannya itu, tapi bisa juga karena yang lain. Nah, kira-kira gimana, Dok? Mungkin hubungannya dengan kayaknya bisa saling mempengaruhi ya, depresi dengan insomnia, dan insomnia juga kalau lama-lama nggak tidur bisa bikin depresi. Gimana tuh, Dok? Nah, memang tadi, depresi, cemas, atau penyakit mental lainnya bisa berpengaruh ke gangguan tidur. Ya. Kenapa? Zat kimia otak kita itu tidak stabil. Insomnia itu ada zat neurotransmitternya yang kita sebut melatonin 1 dan 2. Ketika ketidakstabilan serotonin, dopamin, norepinefrin berpengaruh juga ke melatoninnya. Itu secara biokimia. Secara awamnya, kalau kita cemas, kita terus mikir terus. Karena kok ini begini, kok itu begitu. Sehingga pikiran kita running berputar terus, sehingga kita mau tidur aja susah, bangun lagi, tidur, bangun lagi, karena otaknya bekerja terus. Kalau yang depresi, karena kita kesel, kok nggak sesuai dengan kenyataan, terus memendam diri, itu pun mempengaruhi pola tidur kita. Kok nggak selesai ya, jadi mau tidur nggak bisa, mau tidur nggak bisa. Karena kita nggak menyelesaikan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan. Itu proses psikologisnya. Jadi bisa mengakibatkan insomnia. Semua gangguan mental bisa berpengaruh pada insomnia. Nah, insomnia pun bisa merupakan gangguan ke depresinya juga. Jadi kayak telur sama ayam. Iya, benar. Jadi intinya ya tadi, harus acceptance ditingkatkan dan pengalihan fight or flight gitu. Ya. Mungkin nanti artinya kalau kita sudah berusaha melakukan pengolahan persepsi pikir kita tadi dan masih misalnya sulit juga tidur atau insomnianya masih muncul, nah di situ mungkin kita harus cari tenaga profesional ya, Dok ya, untuk observasi lebih lanjut. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, Dok, karena sudah waktu juga sudah menunjukkan 2:30 nih ya. Ada satu pertanyaan, Dok, yang menarik mungkin dari Ilsa Nurina. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara depresi dengan BPD. BPD ini mungkin borderline personality disorder ya, Dok ya. Artinya mungkin bisa kasih sedikit gambaran, Dok, apakah ada relevansinya atau mungkin bisa saling memperberat atau seperti apa, Dok? Mungkin untuk yang lain juga sebagai pembelajaran. Terima kasih, Dok, silahkan. BPD ini merupakan gangguan kepribadian klaster B. Cluenya, gangguan kepribadian ini orangnya dramatisasi dan emosional, marah tak tentu. Biasanya depresi dipicu oleh adanya BPD. Kenapa? BPD ini terbentuk lebih dulu biasanya daripada depresi. Karena kepribadian itu terbentuk dari masa kanak awal sampai remaja akhir. Sudah ada cirinya sebelum menjadi diagnosis BPD. BPD, keinginan dia begini, membuat suasana perasaan yang bergejolak, sehingga mempermudah depresi. Atau orang depresi dan BPD bersamaan bisa memperburuk keduanya. Jadi, menurut saya, BPD itu tidak bisa didiagnosis mendadak, tiba-tiba. Jadi sudah ada cirinya dari masa kanak awal. Oh, dia misalkan di sekolahnya dia emosian, sensitif, marah-marah, suka melanggar peraturan, mau menang sendiri, nggak ada rasa iba atau apa. Nah, ini banyak faktor. Waktu dia masa remaja akhirnya, nah itu sudah terbentuk ciri-cirinya. Nah, kalau BPD-nya tidak diobati, membuat dia kecewa, tadi kan dia emosinya mudah, sensitif. Ada trigger apa, langsung berubah. Tapi dengan berjalannya waktu, beberapa kasus memang bisa, kalau BPD-nya tidak berat, bisa ada perbaikan.
tidak menjadi seperti vulgar gangguan pada BPD kebanyakan, mungkin dia mudah sensitif saja. Misalkan saya mau jalan-jalan ke Bandung, tapi keluarga maunya Bogor aja, jangan jauh-jauh lah lagi musim gempa atau apa. Nah itu membuat dia irritable, sensitif kan. Gangguan kepribadian BPD itu moodnya yang tidak stabil, jadi kesel, sensitif. Dia mau marah sama orang tuanya nggak bisa marah, akhirnya dia memendam, introyeksi, gangguannya dimasukkan ke diri dia, jadi dia menjadi depresi. Jadi akibat depresinya bisa tambah berat. Oke, jadi mungkin itu termasuk dalam part yang tadi ya dok, genetika itu juga ya, bahwa mungkin betul. part kepribadian dari seseorang itu bisa mempengaruhi istilahnya resiko ke depannya dia bisa menjadi gangguan terdiagnosa, ya betul, terdiagnosa gangguan mental lainnya. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Oke, saya pikir terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah sangat antusias memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa mengcover semua pertanyaan para peserta. Saya minta izin untuk memberikan kesimpulan ya dok terkait sesi kita pada hari ini. Jadi depresi ini adalah penyakit kejiwaan yang serius ya. Jadi artinya kadang kita suka dengar orang-orang dengan mudahnya bilang, aduh saya depresi nih, soalnya A, soalnya B gitu. Jadi sebenarnya depresi ini adalah soalnya murung. Iya, soalnya kerjaan saya misalnya atau misalnya di rumah, keluarga dan lain-lain. Tapi depresi sendiri sebenarnya adalah penyakit kejiwaan serius yang mempengaruhi pikiran, otak, dan tubuh. Dan ini bisa mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, etnis, ataupun sosial ekonomi, dan juga jenis kelamin. Dan kalau kita belajar tadi, penyebab depresi ini dianggap sebagai suatu kombinasi ya, faktor bisa dari genetik, biologi, di otak kita, maupun secara emosional. Sayangnya depresi ini sering diabaikan. Padahal depresi ini bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Dan depresi ini sebenarnya juga bisa membaik bila dilakukan psikoterapi, terapi fisik, dan juga obat-obat antidepresan. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan profesional, karena deteksi awal, diagnosis dini, dan juga penanganan yang cepat dari tenaga profesional itu dan koordinasi selama masa pengobatan bisa mempercepat pemulihan depresi dan mencegah kondisi depresi menjadi lebih berat. Ya, mungkin saya juga sedikit mau menambahkan pesan atau mungkin take home message ya. Sini mungkin ada berupa ungkapan, izin dok untuk di-share juga kepada para peserta. Hai kamu, aku tahu kamu tidak suka bercerita tentang semua pikiran yang ada di dalam kepalamu, ataupun pikiran-pikiran burukmu. Aku tahu kamu tidak suka minta bantuan dan membawa semua beban itu sendiri. Kamu juga berpikir jika kamu mungkin terlalu memperlihatkan perasaanmu, mungkin orang-orang yang kamu sayangi malah akan pergi. Kamu merasa membuat orang-orang yang kamu sayangi kecewa, dan kamu percaya bahwa semua hal buruk itu terjadi karena kesalahanmu. Kamu merasa tidak berharga, kamu merasa menjadi beban, dan bahkan mungkin dunia lebih baik tanpa dirimu. Hei, siapapun kamu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian, dan ingatlah bahwa kamu berharga, dan kamu dibutuhkan di dunia ini. Ya, itu saja dari saya. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, kita bisa lanjut ke sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera supaya kita bisa berfoto bersama. Untuk para peserta juga nanti diharapkan bisa mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya untuk mendapatkan sertifikat webinar. Silakan panitia untuk kita bisa berfoto bersama. Boleh diaba-aba? Ya, baik. Kita mulai ya, Dok. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir ya, Dok. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai, Dokter. Ya, terima kasih. Baiklah Sobat Etik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir, mendengarkan, dan juga berpartisipasi dalam sesi diskusi pada hari ini, webinar kesehatan mental yang diselenggarakan oleh Etik dengan tema mengenal depresi dan jenisnya, yaitu Major Depressive Disorder. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada PT Otsuka yang sudah membantu proses berjalannya acara pada hari ini.
Untuk para peserta yang mungkin masih ingin bertanya lebih lanjut atau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa follow Instagram dari Etik Official dan bisa direct message di situ. Dan akhir kata mungkin saya ucapkan mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kekurangan dan juga terima kasih atas kehadirannya pada hari ini kepada Dr. Enda juga, dan sampai jumpa di webinar kesehatan etik selanjutnya. Dan jangan lupa kalau yang tidak sempat nonton bisa lihat di Etik Channel YouTube-nya. Iya. Jadi nanti akan ditayangkan di YouTube channelnya Etik Official ya, Dr. Enda ya. Iya. Jadi mungkin bisa ditonton ulang kalau misalnya masih ada tadi yang mungkin terlewat. Belum jelas, iya betul. Oke, kalau gitu semangat para teman-teman yang ada di sini semua. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih semuanya, Dr. Terima Rita, kasih Amel, semuanya. Dr. Otsuka, dan Sobat Etik. Terima kasih, Dok. Yuk, mari.